Sampai saat ini, air adalah senyawa penting kehidupan yang hanya ditemukan di planet Bumi. Tapi, belum bisa dibuktikan keberadaannya di planet lain di tata surya. Air memiliki rumus kimia berupa H2O, yaitu yang tiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang berada dalam bentuk cair, padat, hingga gas. Namun, dalam air ada beberapa fakta tentang air yang harus kamu ketahui. Di sini, kami akan merangkum 8 fakta tentang air yang belum kamu ketahui. Siklus air berusia 3,8 miliar tahun. Dalam istilah yang paling sederhana, siklus air bumi adalah proses tanpa akhir yang menghubungkan air dalam semua bentuknya yang berbeda. Pada tahun 1580, Bernard Palissy mengembangkan teori siklus air. Ia percaya bahwa jumlah air di bumi selalu sama, meskipun dalam gerakan konstan, dan bahwa molekul air yang sama dari miliaran tahun yang lalu terus didaur ulang. Proses siklus air terjadi melalui penguapan, kondensasi, dan presipitasi serta berdampak dan mengubah geografi bumi. Erosi air dan pencairan gletser merupakan bagian integral dalam menciptakan fitur bumi, seperti lembah dan puncak gunung. Ini juga menciptakan erratics glasial, yaitu bebatuan dan bongkahan batu besar yang telah dipindahkan oleh gletser dan diendapkan di tempat yang berbeda setelah gletser mencair. 3,5% air di bumi yang berupa air tawar dan 96,5% air di bumi adalah air asin. Hebatnya, hanya 3,5% dari seluruh air di bumi yang tawar, atau tidak mengandung garam. Angka ini adalah jumlah total dari setiap aliran sungai, danau, dan waduk di planet ini, yang semuanya memerlukan pengolahan jika kita menggunakannya. Namun yang lebih menakjubkan lagi, sekitar 68% dari 3,5% air tawar kita terkunci di lapisan es kutub, gunung es, dan gletser raksasa, yang tidak dapat kita gunakan, dan sekitar 30% adalah air tanah yang terperangkap jauh di bawah tanah. Sedangkan, jumlah air garam yang sangat besar di 5 samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, Arktik, dan Antartika yang meliputi sekitar 71% permukaan bumi. Samudra-samudra ini sangat penting bagi siklus air kita, yang terus-menerus memindahkan bertonton air melalui penguapan dan kondensasi untuk membentuk awan, dan presipitasi sebagai hujan atau salju yang kemudian mengalir kembali ke lautan. Manusia biasanya minum sekitar 60.000 liter air selama hidup. Minum secara teratur setiap hari, membantu kita tetap sehat dan terhidrasi. Namun, jika Anda mempertimbangkan berapa banyak yang dapat Anda konsumsi selama hidup, rata-rata, jumlahnya cukup banyak. Anda harus minum sekitar 2 liter air setiap hari, jadi jika Anda hidup hingga usia 80 tahun, itu berarti sekitar 58.400 liter air seumur hidup, cukup untuk mengisi 730 bak mandi. Sementara itu, jumlah populasi manusia di dunia hingga Februari tahun 2023 tercatat 8.005.176.000 jiwa. Jika dikalkulasi, setiap satu orang hanya mendapatkan jatah air sebanyak 5,2 liter saja untuk seumur hidup. Bahkan, jatah air yang dikonsumsi per orang bisa terus menyusut setiap saat. Banyak faktor penyebabnya. Pertama, populasi manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat jumlah pembagi pun akan terus bertambah. Kedua, terjadinya penurunan kualitas air karena polusi, industri, terganggunya siklus hidrologi, hingga perubahan iklim. Air mengapung saat membeku berbeda dengan zat lain yang umumnya lebih padat dalam bentuk padat, air justru mengembang dan mengapung saat membeku menjadi es. Hal ini terjadi karena struktur molekul air yang unik, membentuk kristal heksagonal saat membeku, sehingga menciptakan ruang kosong dan mengurangi kepadatannya. Fenomena ini sangat penting bagi kehidupan di perairan, karena lapisan es yang mengapung melindungi kehidupan di bawahnya dari suhu dingin yang ekstrim. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60% dari berat tubuh manusia terdiri dari air. Air memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, melindungi organ dan jaringan, serta membantu pencernaan. Air, zat yang sering kita anggap remeh, ternyata menyimpan banyak fakta unik dan menakjubkan. Dari keunikan sifat fisiknya hingga perannya yang penting bagi kehidupan, air terus memukau dan menginspirasi kita. Mari kita hargai dan jaga sumber daya berharga ini demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ada 326 juta triliun galon air di bumi. Air mempunyai karakteristik yang menarik. Air seolah lengket dan suka menempel pada benda-benda lain.
Oleh sebab itu, air bisa membentuk tetesan bulat. Kelengketan, ini membantu tanaman mendapatkan air dari akar hingga ke daun. Molekul air bergerak ke atas sedotan tipis yang disebut silem di tumbuhan dengan berpegangan satu sama lain pada dinding tabung. Air pun ditarik ke atas saat air menguap dari daun di bagian atas. Kita mungkin menelan air yang sama dengan yang diminum dinosaurus. Sudah jutaan tahun berlalu antara keberadaan manusia modern dan dinosaurus. Tetapi para ilmuwan yakin kita mungkin minum air yang sama dengan yang pernah diminum oleh makhluk yang telah punah seperti dinosaurus dan mamut berbulu. Ada miliaran galon air di bawah tanah yang telah ada selama jutaan bahkan miliaran tahun, menurut Universitas Negeri Washington. Karena cara air bersirkulasi di planet bumi, ada kemungkinan sangat tinggi bahwa air keran yang dikonsumsi manusia adalah sama dengan air yang diminum dinosaurus puluhan juta tahun yang lalu. Saat air dari permukaan danau, laut, dan sungai memanas dan menguap, air tersebut mengalir ke atmosfer sebagai tetesan atau uap yang sangat kecil. Saat uap mendingin, uap tersebut berubah kembali menjadi cairan dan membantu membentuk awan. Uap air yang dikeluarkan dari awan membawa air hujan yang kemudian kembali ke permukaan bumi. Dibutuhkan banyak sekali air untuk menanam makanan. Dalam lingkungan pertanian modern, sejumlah besar air digunakan untuk menanam makanan. Menurut Yayasan Pendidikan Air, dibutuhkan sekitar 3 galon air untuk menanam 1 cangkir selada, 7 galon air untuk membuat 1 potong roti gandum, 46 galon air untuk membuat 0,36 ons mentega, dan 80 galon air untuk menanam 1 ons kacang almond. Jika persediaan air terus berkurang di wilayah barat yang dilanda kekeringan, pemutusan pasokan air kemungkinan besar akan datang pertama-tama dari industri pertanian, yang menggunakan hingga 80% air di beberapa wilayah. Tingkat air yang rendah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penurunan elevasi permukaan waduk dapat menimbulkan tantangan tambahan bagi air minum dan listrik tenaga air. Menurut EPA, kesehatan manusia dan lingkungan berada pada risiko serius, karena tingkat waduk dan muka air tanah menurun. Tingkat air yang lebih rendah dapat menyebabkan konsentrasi polutan alami dan manusia yang lebih tinggi. Lebih sedikit air yang mengalir ke saluran pembuangan berarti lebih banyak air tersedia di danau, sungai, dan aliran air yang digunakan satwa liar untuk bertahan hidup. Pasokan air yang cukup merupakan komponen krusial bagi kesehatan manusia dan keselamatan publik, kata Sinjin Eberle, Direktur Komunikasi Wilayah Barat Daya untuk Lembaga Nirlaba American Rivers, kepada ABC News. Jika tidak ada lingkungan yang sehat, kita tidak akan memiliki persediaan air minum yang sehat, dan kita tidak akan memiliki ekosistem yang sehat, dan kita tidak akan memiliki habitat bagi satwa liar, kata Eberle. Oleh karena itu, tangki air M-Point mempunyai lapisan dalam yang terbuat dari ion perak yang dapat membunuh virus dan bakteri. Ion perak bekerja dengan cara mengikat dan merusak DNA bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak dan mati. Tangki air M-Point merupakan tangki air yang berkualitas dan paling inovatif di Indonesia. Tangki air M-Point merupakan tangki air pertama dan satu-satunya yang menggunakan kombinasi 3 bahan antimikrobial seperti silver ion, zinc, dan copper. Silver ion dari tangki M-Point terbukti secara ilmiah dapat membunuh DNA virus dan bakteri. Selain itu, tangki air M-Point efektif menangkal cahaya matahari sehingga anti lumut. Berbahan dasar HDPE dengan impact modifier dari Dow Chemical membuat tangki air M-Point lebih kuat. Serta, M-Point adalah tangki air pertama dana satu-satunya yang teruji di lab Jepang dan pemenang juara 1 rintisan teknologi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan TKDN tertinggi di atas 55%.